Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita berjumpa dalam perkuliahan online mahasiswa dan mahasiswi yang selalu Bapak banggakan dan perhatikan. Kali ini menjelang UTS, Bapak sampaikan kembali dan kita review mata kuliah ilmu kalam ini. Ke belakang ini sudah membahas terkait apa saja. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan pada grup pembelajaran e-learning, khususnya di WA ataupun di informasi daring lainnya, bahwa kita sudah mengkaji beberapa pembahasan. Yang pertama terkait Bapak sampaikan lagi perbedaan antara ilmu kalam klasik dengan ilmu kalam kontemporer atau disrupsi. Ilmu kalam klasik itu yang kita kaji pada semester 1 membahas tentang aliran-aliran klasik, terus tokoh-tokohnya dan pemikiran-pemikirannya. Ketika sekarang membahas terkait tentang ilmu kalam modern, bukan berarti tanpa meniadakan pemikiran-pemikiran ilmu kalam klasik. Justru inilah yang menjadi pengembangan dari pemikiran-pemikiran ilmu kalam klasik yang ada di era modern saat ini. Besar harapan Bapak ketika kalian sudah mengkaji dan mengikuti mata kuliah ilmu kalam dimanapun, pemikiran Anda ini menjadi luas dan luas. Luas dalam arti kita ini memiliki perspektif berpikirnya tidak sempit. Tingkat toleransi, tasamuh, ta'awun, dan tabayun lebih dikedepankan daripada mengedepankan egosentris, merasa diri lebih, merasa organisasi atau manhaj kita lebih baik. Kita saling menghargai dan lebih baik pada kualitas mengilmui diri kita sendiri, sehingga pemikiran kita menjadi luas, tidak sempit, dan akhirnya gerak, ucap, dan pikir kita menjadi luas, tidak membuat orang lain tersakiti dengan pemikiran dan ucapan kita yang kasar. Itu tujuan dari mata kuliah ilmu kalam ini. Makanya Bapak selalu mengedepankan pluralisme di tengah kondisi kita saat ini. Nah, untuk berikutnya, selain Bapak coba membahas terkait tentang apa sih klasifikasi perbedaan kuliah ilmu kalam 1 dan ilmu kalam kedua, berikutnya Bapak sampaikan terkait tentang periodisasi ilmu kalam. Periodisasi ilmu kalam ini merupakan bagian dari sejarah peradaban Islam yang dikaji juga pada sejarah peradaban Islam, karena ini selalu berkaitan dengan bagaimana perkembangan Islam dari masa ke masa, mulai dari zaman ketika ada Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in, sehingga sampai kepada perkembangan dan kondisi Islam saat ini, baik dari aspek pemikiran, budaya, dan semua aspek yang berkaitan dengan umat Islam itu sendiri saat ini. Nah, kemarin juga Bapak mencoba untuk menggunakan analisis kajian ilmu kalam yang sudah Anda jalani di semester 1 ini terkait aliran ilmu kalam klasik, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Itu yang Bapak kedepankan terkait kondisi kita saat ini menghadapi virus corona. Ini pemikiran kita ini harus dari berbagai perspektif, tidak jumud ataupun mempersempit diri dengan suatu pemikiran yang seperti padahal berdampak yang kurang baik gitu. Nah, pada kondisi saat ini kan terkait tentang virus corona ini, ada yang pemikirannya seperti Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, ataupun Maturidiyah. Silahkan sesuai dengan
kemampuan daya pikir Anda dan baiknya seperti apa. Yang pasti dalam Islam ini sangat mengedepankan terkait maslahatul mursalat atau kemaslahatan bersama dampak positifnya. Jadi dalam pemilihan keputusan dan pemikiran itu lebih baik mengedepankan itu. Namun juga bukan berarti menyampingkan nilai-nilai religius atau nilai-nilai keimanan. Nah, itu tinggal coba dikaji, dikomparasikan antara Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah. Pernah Bapak sampaikan materinya. Nah, untuk berikutnya terkait tentang ruang lingkup akidah dan sumber akidah. Silahkan kalian review kembali apa sih itu akidah, apa sih yang menjadi sumber akidah, ciri-ciri akidah yang benar itu seperti apa, perusak akidah itu apa, ruang lingkup akidah itu bagaimana. Untuk berikutnya pengkategorian persoalan ilmu kalam. Nah, ini terkait kategori itu mulai dari kategori ini, kalau periodisasi masuknya kategori dari kurun waktu, atau sejarah. Kalau ini kategori aliran, dalam artian pemikiran seperti Al-Asy'ariyah ini masuknya menurut istilah umum ini merupakan istilah-istilah umum ya. Masuknya ke mana? Antroposentris kah, teolog teosentris, aliran konvergensi atau sintesis, atau aliran nihilis. Itu ya terkait kita mereview kurang lebih selama pertengahan semester ini. Nah, untuk tugasnya silahkan Anda di sini di linknya, kan biasanya itu suka menganalisis jurnal terkait judul. Nah, di dalam link kehadiran hari ini silahkan Anda buat dalam linknya itu judulnya itu mereview jurnal. Jadi mereview pembahasan perkuliahan. Sebutkan ini saja judulnya, ruang lingkup pembahasan akidah dan sumber akidah, pengkategorian persoalan ilmu kalam. Teruskan di sana, tuliskan 3 kalimat yang Anda pahami dari jurnal tersebut. Berarti 2 sekaligus. Terkait misalkan menurut Anda membahas pembahasan akidah ini, apa sih yang Anda dapat dari membahas terkait judul yang ini? Terus yang berikutnya pengkategorian persoalan ilmu kalam, apa sih yang Anda dapat dari pembahasan ini? Jadi kalau kurang lebih ini 2 kalimat, ini 2 kalimat. Silahkan semampunya saja. Itu saja untuk kuliah kita hari ini. Bapak sengaja hari ini kuliah umum online, dan Anda bisa simak kuliah umum hari ini di YouTube. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah, dan kita juga tidak berhentinya untuk terus berusaha dan berikhtiar dari kondisi ini. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi, dan tentunya kita juga harus selalu memotivasi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita dengan kondisi ini. Jangan menjadi pasif, justru harus semakin aktif di balik keterbatasan dan semakin menggali potensi. Memang kondisi kita dalam keadaan tertekan, justru dalam kondisi tertekan itu filosofisnya seperti semakin tertekan, kita berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mengangkatkan persoalan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap penyampaian yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di perkuliahan online dan Bapak tunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.